Sebelum lanjut ke alur ceritanya, mohon bantu Mimin dengan cara like dan subscribe, biar Mimin bisa terus menghibur kalian. Eits, jangan lupa komen juga ya, karena dengan masukan dari kalian pemirsa terkasih, semoga channel ini lebih berkembang. Terima kasih. Bab 661. Segera setelah itu, Harvey York dan yang lainnya dikawal ke dalam sebuah ruangan besar, ada beberapa lusin orang memegang pipa baja dan pisau semangka dengan wajah mengintimidasi. Bau darah mengalir ke hidung orang, membuat mereka merasa mual. Seorang pria terbaring di tanah pada saat itu, tubuhnya meringkuk dalam posisi janin, berkedut tak henti-hentinya dan berlumuran darah. Simon, ayah. Setelah mengenali orang yang tergeletak di tanah, Mandy Zimmer dan Lillian Yates dengan cepat bergegas ke arahnya. Melihat Simon Zimmer dipukuli sampai keadaan ini, Harvey memiliki tatapan dingin di matanya meskipun dia tidak terlalu menyukai ayah mertuanya yang murahan. Orang-orang ini harus mati karena membuat istriku meneteskan air mata. Selamatkan aku. Tolonglah. Simon berkata sambil gemetar dan meringkuk di tanah saat dia melihat keluarganya. Dia benar-benar dipukuli sampai babak belur malam itu, dia belum pernah mengalami perselisihan semacam itu untuk seorang pria yang telah diberi makan oleh sendok perak sepanjang hidupnya. Setelah melihat tampilan menyedihkan dari keluarga, beberapa lusin preman telah menyebar, sementara suara tepuk tangan mengiringi mereka. Dalam waktu singkat mereka mengepung Harvey dan yang lainnya. Ketika para preman telah menyebar, seorang pria yang duduk di sofa terungkap. Dia mengenakan t-shirt putih, dengan kalung rantai emas berkilauan tergantung di lehernya dengan ekspresi menakutkan di wajahnya. Dia meludahkan tembakaunya ke tanah, lalu menginjaknya beberapa kali dan mengangkat kepalanya untuk melihat Harvey dan yang lainnya. Kau pasti keluarga Simon Zimmer. Ya, itu benar. Dia ayah mertuaku. Harvey berkata sambil menatapnya dengan merendahkan. Hehehe. Jadi, kau menantu yang terkenal itu. Biarkan aku memperkenalkan diri. Nama keluargaku Ray dan saudara-saudaraku di jalanan memberiku gelar Tiger Ray. Aku bertanggung jawab atas wilayah di sekitar sini. Apa yang kau rencanakan? Harvey bertanya dengan tenang. Tiger Ray melihat adegan ini dan menunjuk Simon di tanah, lalu dengan dingin berseru. Ayah mertuamu kehilangan 7 juta dolar di sini, lalu dia bahkan menipu dalam permainannya. Menurut aturan tempat itu, salah satu jarinya harus hilang bersama dengan utang yang berlipat ganda. Tapi menurut kami akan melupakan apa yang terjadi jika kau membawanya pergi. Jika tidak, kau sudah bisa membayangkan apa yang akan terjadi padanya. Tiger Ray berkata dengan dingin sambil menunjuk Harvey. Lillian dan Mandy gemetar di sepatu bot mereka belum pernah melihat pemandangan seperti ini. Simon ketakutan setelah dipukuli hingga babak belur, dia meringkuk di lengan Lillian dan gemetar saat hampir menangis. Harvey di sisi lain melihat sekeliling dengan santai dan tertawa kecil. Apakah tempat ini baru? Orang bisa kehilangan 7 juta di sini dengan kapasitas ini. Apakah kau bercanda? Heh, itu bukan urusanmu. Ayah mertuamu adalah bajingan serakah, dia sudah memenangkan 1 juta dan kemudian dia bertaruh lebih besar. Siapa lagi yang harus disalahkan? Tidak apa-apa jika dia kalah, tapi dia kemudian curang. Dia mencari kematiannya. Di tengah pidatonya, Simon diseret ke depan bersama beberapa orang lainnya dengan lambaian tangan Tiger Ray. Ayo, kalian semua berteman lama dengan Simon di sini. Beritahu kotoran ini apa yang terjadi sebelumnya. Kami mengikuti aturan di tempat ini, jangan katakan bahwa kami mengambil keuntungan darimu nanti. Tiger Ray berkata dengan seringai lebar di wajahnya. Pada saat yang sama, teman-teman Simon segera mulai berbicara. Ya, itu benar. Semua orang setuju untuk membuat taruhan kecil. Ketika dia telah memenangkan beberapa ribu dolar, kami mengatakan kepadanya, ayo pergi. Ayo pergi sekarang juga. Tapi dia tidak mau mendengarkan, dia pikir dia adalah dewa judi. Dia ingin memenangkan jutaan meskipun dia hanya memenangkan ribuan. Layani dia dengan benar. Dia bahkan curang. Kau berbahaya bagi kami semua. Kenapa kami berteman dengan orang sepertimu? Bab 662.
Simon Zimmer membeku setelah mendengarkan teman yang menuduhnya melakukan hal-hal seperti itu. Dia menatap gerombolan bajingan itu dengan takjub. Kalian semua menjebakku. Kalian merencanakan ini selama ini. Tegur Simon. Apakah kami memaksamu? Apakah kami bahkan menyuruhmu untuk datang? Kamu melakukan ini atas keinginanmu sendiri sejak awal. Apakah kami bahkan melakukan begitu banyak hal untuk menyentuhmu dari awal hingga akhir? Simon terdiam. Seperti yang dikatakan bajingan yang dia sebut teman, dia rela melakukan segalanya. Tidak ada yang bisa memaksanya. Hanya keserakahannya yang harus disalahkan. Mandy Zimmer telah memahami situasinya, ini adalah kerangka yang menyeluruh. Dia berpikir sejenak dan berbisik kepada Harvey York. Haruskah kita memanggil polisi? Tidak, tidak ada gunanya. Mereka mungkin melakukan sesuatu karena putus asa. Harvey beralasan dengan tenang. Tiger Rai mendengar apa yang mereka berdua bicarakan dan tertawa dingin. Kau ingin memanggil polisi? Tentu. Lakukan sesukamu. Semua uang yang dia pinjam dari orang lain, semuanya ditulis dalam warna hitam dan putih. Dia bahkan mengambil properti dan sertifikat saham Zimmer sebagai jaminan. Kami juga melalui prosedur hukum. Kami akan senang jika kau menelepon polisi. Itu akan membuat pekerjaan kita lebih mudah juga. Polisi akan selalu melindungi warga negara yang baik seperti kita. Semua orang menatap Simon dengan ragu. Wajah Simon sepucat hantu, tapi dia masih menganggukkan kepalanya. Dia memang menggunakan aset Zimmer seperti properti, saham, dan rumah antara lain sebagai jaminan. Dia bahkan menyelinap ke Zimmer Villa hanya untuk mencuri dokumen atas kejadian ini. Dia melakukan ini karena dia telah kehilangan semua uang ke titik di mana dia ingin membalikkan kerugiannya dengan mereka. Siapa yang tahu bahwa dia akan kehilangan 7 juta dolar dalam sekejap, dan dia harus membayar 2 kali lipat karena mereka memergokinya curang. Tolong jangan biarkan kakek Zimmer mengetahui hal ini. Jika dia tahu bahwa aku menggunakan properti Zimmer sebagai jaminan, dia bisa membunuh kita semua. Simon langsung berkata. Dia kemudian langsung kembali ke akal sehatnya dan terus berbicara. Itu mereka. Mereka memiliki profesional yang menemaniku ke Zimmer Villa. Begitulah caraku bisa berhasil mengambil barang-barang. Tiger Rai dengan dingin tertawa dan berkata. Kau pikir mengatakan ini akan membantumu? Apakah kau punya bukti? Baiklah, berhenti mengatakan omong kosong. Apakah kau menelepon polisi atau apa? Tentukan pilihanmu. Bahkan Mandy tercengang. Wajah Harvey berubah gelap seperti malam. Semua orang tidak idiot, mereka dapat melihat pada saat itu bahwa mereka menjadi sasaran, dan semuanya diatur dengan rapi. Apakah kau sudah memutuskan? Tiger Rai dengan dingin bertanya. Kami tidak memanggil polisi. Kami akan membayarmu kembali, tapi kami bahkan tidak bisa mendapatkan uang sebanyak ini di tengah malam. Apakah tidak apa-apa jika kamu memberi kami beberapa hari untuk mengumpulkan uang? Lilian Yates merespons dengan cepat. Tentu, kita berbicara dengan alasan di tempat ini. Tiger Rai tertawa terbahak-bahak. Kami juga tidak takut jika kau melarikan diri. Jika kau melakukannya, kami akan pergi ke Zimmer saja. Kami akan memberikan uangnya, tetapi bisakah kamu tidak menyakiti orang lagi? Tanya Mandy. Tetapi melihat bahwa kau adalah salah satu pemula Bakwood atau apapun, kami akan menunjukkan rasa hormat kepadamu. Kau bisa membawanya pergi sekarang. Tapi, kami akan mengirim seseorang untuk memotong salah satu jarinya jika kau tidak mengembalikan uangku dalam sehari. Jika 2 hari berlalu, aku akan mengirim seseorang untuk memotong yang lain. Tiger Rai tertawa terbahak-bahak ketika dia menyelesaikan kalimatnya. Baik, kami berjanji. Mandy memutuskan dan menyetujui persyaratannya di tempat. Jika tidak, mereka mungkin tidak akan diizinkan pergi. Bab 663. Akhirnya, Harvey York dan yang lainnya meninggalkan tempat itu bersama Simon Zimmer. Lilian Yates gemetar ketika mereka kembali ke pintu masuk tempat itu dan menegur Simon sambil hampir menangis. Aku menyuruhmu berhenti berjudi, tetapi kau tidak pernah mendengarkanku.
Katakan pada kami, apa yang akan kita lakukan sekarang? Di mana kita akan menemukan 14 juta dolar? Ya. Mandy Zimmer menghela nafas panjang. Kami hanya menunda mereka untuk saat ini, apakah ada yang bisa kami lakukan selain membayar mereka kembali? Harvey tertawa kecil tanpa mengatakan apapun. Simon turun pada awalnya, tetapi dia menegakkan tubuhnya dan menunjuk Harvey, dan berteriak padanya setelah dia melihat ekspresinya. Apa yang kau tertawakan? Cepat dan pikirkan. Kau sekantong sampah yang tidak berguna. Jika aku memiliki menantu yang baik, masalah ini akan selesai dalam hitungan menit. Kau hanya kotoran. Kau yang harus disalahkan atas apa yang terjadi hari ini. Harvey membeku setelah mendengar apa yang dia katakan, dia tidak dapat memahami bagaimana Simon bahkan mendekati kesimpulan ini. Dia mencuri asetnya sendiri, bagaimana mungkin dia masih menyalahkan orang lain atas tindakannya? Mandy menjadi sedikit marah. Ayah, apa yang kamu katakan? Kamulah yang menyebabkannya. Apa hubungannya Harvey dengan itu? Bagaimana dia tidak ada hubungannya dengan itu? Simon berkata seolah-olah dia benar. Putriku adalah wanita yang luar biasa, jelas dia harus menikah dengan suami yang luar biasa. Yang bisa mengeluarkan 14 juta dengan mudah. Di sisi lain, dia telah menghentikanmu untuk menceraikannya dan bahkan membuatku sangat menderita sekarang. Simon kemudian memelototi Harvey dengan marah. Bukankah kau orang yang cakap? Bukankah kau disebut agen Prince York? Bukankah kau orang yang bahkan berani memprovokasi para Silva? Jika kau memiliki kemampuan, maka selesaikan masalah ini untukku. Aku bilang, jika kau tidak memperbaiki masalah ini untukku, aku akan membuat Mandy menceraikanmu. Aku selalu melakukan seperti yang dijanjikan. Simon ketakutan pada saat itu, tetapi dia telah melampiaskan segalanya kepada Harvey ketika dia sadar kembali. Lilian menatapnya dan berkata, apa yang kamu katakan? Kita harus menemukan cara untuk meminjam uang sekarang. Tidak ada gunanya membicarakan ini sekarang. Ayo pulang dulu. Saat Harvey dan yang lainnya telah meninggalkan tempat kejadian, Tiger Ray memutar nomor dengan seringai lebar di wajahnya. Tuan York, saya telah melakukan semua yang Anda minta. Zimmer sudah selesai. Bagus, kau melakukannya dengan baik. Ini akan menjadi hari setelah beberapa jam, kumpulkan hutang di depan pintu mereka ketika itu terjadi. Suara Wayne York terdengar di seberang telepon. Yakinlah, Tuan York. Kami akan menanganinya secara efisien. Tiger Ray masih membungkuk bahkan jika dia berada di sisi lain telepon karena orang ini adalah bangsawan yang bahkan tidak berani dia lewati. Pulang ke rumah. Simon berkata sambil tidak sabar. Sayang, Zimmer sudah selesai. Kita bahkan tidak punya uang lagi. Satu-satunya kesempatan kita sekarang ada pada keluarga Yates. Bukankah Nyonya tua akhirnya mengenali kita sebagai salah satu dari mereka? Kita harus meminta uang dari mereka. Cari adikmu, dia manja dalam keluarga. Dia pasti punya banyak uang. Ini tengah malam, kita akan membuat yang lain marah jika kita pergi sekarang. Kita lihat saja besok. Lilian memelototi Simon dengan mata penuh amarah. Mandy juga terlihat sangat murung dan setelah menghela nafas panjang dia berkata, Ayah, apa yang terjadi padamu? Akan lebih mudah bagi kami untuk melakukan sesuatu jika kamu bisa memberitahu kami semuanya. Simon dengan cepat memutar ingatannya dan kemudian menceritakan semuanya secara rinci. Dia beruntung pada awalnya, memenangkan beberapa lusin taruhan berturut-turut. Tapi dia kalah ketika dia ingin menyetrika saat sedang panas. Bab 664. Simon Zimmer telah kembali sadar ketika dia berada di tengah penjelasannya dan kemudian dia dengan keras berseru. Aku mengerti sekarang. Aku dijebak dan teman-temanku terlibat di dalamnya. Mandy Zimmer dan Lilian Yates saling berpandangan, lalu mengangguk serempak. Itu pasti mereka. Hanya ada dua cara untuk menyelesaikan masalah ini. Lebih baik kita bayar uangnya kembali. Atau kita mencari tahu orang yang menjebakmu dan menyelesaikan masalah sepenuhnya. Tapi aku menyarankan yang terakhir untuk saat ini.
Mari kita cari tahu situasinya sebelum kita berpikir untuk membayarnya kembali. Harvey York menyarankan ide itu. Simon kemudian memelototi Harvey dengan penuh kekesalan di matanya dan kemudian memarahinya. Apakah kau serius? Pria itu berkata bahwa setiap hari kita menunda, salah satu jariku akan dipotong. Kau pikir kau siapa? Sherlock Holmes. Kau tidak membayar uang, tetapi kau mencari kebenaran. Pada saat kau selesai, semua jari kakiku akan hilang. Baiklah, baiklah, berhenti berkelahi. Kita akan mencari tahu hal pertama di pagi hari. Lilian memarahi. Kita akan meminjam uang dari saudara perempuan kita terlebih dahulu, lalu kita akan menyelesaikan masalah lainnya. Harvey dan Mandy saling memandang dan pergi setelah melihat orang tua mereka beristirahat. Mandy berpikir ada sesuatu yang salah dan kembali ke perusahaan untuk memikirkan ide. Harvey juga telah meninggalkan rumah dengan tenang. Pada hari berikutnya, semua orang masih tertidur di Zimmer Villa. Tiba-tiba, suara pintu depan yang ditendang bergema di seluruh tempat. Beberapa lusin preman bergegas masuk ke dalam villa, masing-masing dari mereka menunjukkan sikap yang mengesankan. Mereka segera tiba di aula Zimmer Villa, dengan cepat memecahkan beberapa vas mahal sesuka mereka. Kakek Zimmer dan orang lain dari keluarga itu bergegas setelah terkejut. Mereka semua menggigil di sepatu bot mereka setelah melihat para preman di aula. Baku tidak bisa dibandingkan dengan Niumhi. Para preman yang tinggal di sini memiliki latar belakang militer atau pejabat pemerintah, mereka akan mampu bertahan jika bukan karena status mereka. Namun meski begitu, kakek Zimmer masih belum bisa menenangkan diri dan menarik napas dalam-dalam. Kalian di sini untuk apa? Jangan main-main. Kalian melanggar. Semua ini ilegal. Kakek Zimmer memarahi mereka. Tiger Rai tertawa dingin, lalu membuang tumpukan. Kakek Zimmer dan yang lainnya berjalan dan melihat tumpukan itu, mereka sangat terkejut. Apa? Simon Zimmer berutang $14 juta padamu. Dan dia mengambil properti dan saham Zimmer sebagai jaminan. Kakek Zimmer melihat kertas yang ditulis dalam warna hitam putih dan hampir kehilangan kesadaran. Tiger Rai menyeringai bangga. Semua properti keluargamu digadaikan kepadaku. Termasuk villa. Simon Zimmer memberi kami semua dokumen. Semua sesuai prosedur hukum. Wajah kakek Zimmer telah membuat perubahan cepat dalam ekspresinya pada saat itu, dia dengan cepat mencari dokumen dan saham di rumah. Semuanya dicuri. Kupikir kita dirampok tadi malam, siapa yang tahu bahwa menjaga 1000 pencuri akan lebih mudah daripada menjaga hanya satu di rumah. Sean Zimmer berseru dengan marah. Sekarang, harta milikmu dan berbagai propertimu semuanya ada pada kami. Jadi cepatlah dan bayar kami apa yang kau berhutang. Jika tidak, kami akan menyita semuanya di sini. Pada saat itu, jangan salahkan aku untuk apa yang terjadi selanjutnya. Tiger Rai berkata dengan seringai lebar di wajahnya, tetapi senyum di wajahnya tampak seperti iblis bagi Zimmers. Kakek Zimmer terdiam. Karena berbagai dokumen, bukti properti, dan catatan saham semua ada di tangan mereka. Simon Zimmer, kau bajingan. Kakek Zimmer mendidih karena marah sampai dia muntah darah dan hampir pingsan jatuh ke tanah. Bab 665. Aku akan memberimu 1 hari untuk mendapatkan uang, kau tahu konsekuensinya jika belum. Ketika itu terjadi, aku harus mengundang para Zimmer untuk mengemis makanan di jalanan. Hahaha. Tiger Rai berbalik dan pergi dengan ekspresi puas, sangat penuh dengan dirinya sendiri. Ketika semua Zimmer menenangkan diri, mereka semua hampir gila. Pergi, temukan Simon Zimmer. Benar, seseorang harus bertanggung jawab. Kakek memukul bajingan ini sampai menjadi bubur. Pagi-pagi sekali, Simon dan Lilian Yates baru saja keluar dari pintu sambil membawa lingkaran hitam di sekitar mata mereka. Ketuk-ketuk-ketuk. Pada saat ini, ada ketukan keras di pintu yang bergema di dalam. Begitu Simon membuka pintu, kerumunan orang langsung menyerbu masuk dan memenuhi ruangan. Kakek Zimmer yang memimpin kerumunan memberi Simon tamparan keras di wajahnya. Kau bajingan. Apa yang kau lakukan kali ini? Beritahu kami.
Aku bekerja keras sepanjang hidupku dan akhirnya membawa kita ke Bakut. Setelah begitu banyak kemunduran, begitu banyak kesulitan, Zimmer akhirnya menjadi besar di Bakut. Beraninya kau datang dan menggigitku dari belakang. Kau keparat. Di tengah pidatonya, dia mendaratkan beberapa tamparan lagi di wajah Simon. Ayah, kakak kamu tahu. Kata Simon sambil memegangi wajahnya yang perih. Orang-orang hampir merobohkan villa di pagi hari. Bagaimana kita tidak mengetahuinya? Kakek Zimmer berkata sambil masih mengatur napas. Sean Zimmer berkata dengan wajah cemberut. Simon, tidak ada yang menghentikanmu jika kau mencari kematianmu. Lalu, mengapa kau menyeret seluruh keluarga ke dalam air bersamamu? Beritahu kami. Apa yang kau lakukan? Menantu laki-lakimu kotoran, jangan bilang kau juga berubah menjadi satu. Kakek Zimmer memberi Simon tatapan dingin yang mematikan dan memarahinya. Jika kau tidak berterus terang dan memberi tahu kami apa yang terjadi, aku sendiri yang akan memotong jarimu. Tubuh Simon gemetar saat dia menatap Lilian dan berkata, ini semua salah Harvey. Apa hubungannya ini dengan dia? Kakek Zimmer bingung. Apa yang terjadi di sini? Simon Zimmer menjawab seperti sudah jelas. Bukan. Dia adalah orang yang kehilangan taruhannya. Mereka ingin menebangnya, itu sebabnya aku pergi untuk mencuri barang-barang itu. Semua Zimmer memiliki aura pembunuh yang mengelilingi mereka secara instan. Dia tahu bahwa jika dia mengatakan yang sebenarnya, dia akan benar-benar dipukuli sampai mati oleh mereka. Itu sebabnya dia mengalihkan kesalahan ke Harvey York sebagai pelakunya. Tapi keluarga Zimmer tidak mempercayainya sedikit pun, sebaliknya, mereka semua menatap Lilian. Dia juga berpikir bahwa mereka akan mati di selokan jika dia mengatakan yang sebenarnya. Dia menggertakkan giginya dan berkata, itu benar. Ini semua salah Harvey. Bajingan itu terus berjudi karena dia ingin melarikan diri dari gelar sebagai sekantong sampah yang tidak berguna dan melakukannya untuk mengesankan para Zimmer. Ayah, apakah kamu ingat bahwa Mandy tiba-tiba memiliki $75.000 untuk menyelesaikan masalah perusahaan di Neumhi? Kakek Zimmer memikirkannya dan berkata, tentu saja, aku ingat, apakah kau mengatakan bahwa dia memenangkan uang? Benar. Meskipun dia mengatakan bahwa itu dipinjam, aku tahu bahwa dia berjudi untuk keluar. Lilian melakukan segala dayanya untuk menjadikan Harvey kambing hitam pada saat itu. Aku tidak menyangka dia akan kehilangan uang sebanyak ini kali ini. Dan lebih buruk lagi, dia ketahuan curang di wilayah orang lain. Semua Zimmer saling berpandangan, sepertinya setuju dengan kata-kata Lilian. Simon menghela napas secara rahasia. Syukurlah istrinya cerdas, dia pasti sudah mati di sana jika bukan karena dia. Harvey akan dijadikan kambing hitam apapun yang terjadi. Dia menantuku. Dia harus mengakui kesalahannya. Bab 666. Di mana Harvey? Zack Zimmer segera melompat dan berkata dengan marah. Simon Zimmer mengambil kesempatan ini. Tidak bisakah kau melihat bahwa dia tidak ada? Dia sudah kabur. Kakek Zimmer gemetar karena marah. Harvey York, kau bajingan. Aku akan membunuhnya. Pergi. Temukan bajingan itu sekarang. Kerumunan orang dengan marah berbaris keluar dari aula. Ketika keluarga Zimmer akhirnya pergi, Simon Zimmer menghela napas lega. Syukurlah aku pintar. Aku akan dipukuli sampai babak belur jika tidak. Syukurlah kamu juga ada di sini, sayang. Mereka tidak akan percaya padaku jika kamu tidak percaya. Kata Simon gugup. Mengapa aku bahkan mengatakan hal-hal seperti ini jika bukan karena menyelamatkan jiwamu yang menyesal? Tapi kotoran itu, Harvey, tidak terlalu berguna. Dia akan lebih baik menjadi kambing hitam. Ayo, mari kita cari saudara perempuan dan iparku dan minta uang kepada mereka. Orang-orang akan memotong jarimu jika kita tidak segera memberi mereka uang. Lilian Yates menghela nafas. Simon tidak membuang waktu lagi untuk berbicara setelah mendengar ini, dia segera mencari hadiah berharga dan mahal di sekitar rumah. Pasangan itu pergi ke hotel tempat Tanya Yates berada dalam sekejap mata dan check-in. Kakak ipar.
Urusan macam apa yang kamu cari untukku pagi-pagi begini? Tanya-tanya sambil masih merasa grogi. Adik ipar. Aku akan langsung ke intinya. Aku perlu meminjam 14 juta dolar darimu. Aku membutuhkannya untuk kesepakatan bisnis. Jangan khawatir jika kamu berpikir bahwa kami tidak dapat mengembalikan uangmu. Kamu tahu tentang proyek Silver Nimbus Mountain Resort, bernilai jutaan. Tidak masalah untuk mendapatkan jutaan jika proyek ini sukses. Simon dan Lilian berterus terang, mereka tidak menahan apapun. Tanya dan Leighton Luft terkejut dengan jumlah yang mereka minta, tetapi masih memikirkannya dan berkata, "Beri kami waktu untuk membicarakan ini." Setelah melakukan beberapa panggilan selama setengah jam, mereka setuju untuk meminjamkan uang dengan imbalan saham-saham dari perusahaan Silver Nimbus sebagai jaminan. Bukan masalah. Kami membawakan apa yang kamu inginkan nanti. Simon melompat kegirangan. Selama uangnya ada, aku akan aman. Tetapi pada saat itu, telepon Tanya berdering. Ekspresinya berubah dalam sekejap mata, dia masih bersikap sangat sopan meskipun dia sedang berbicara dengan orang di seberang telepon. Tolong beri kami instruksi Anda. Tidak banyak. Aku hanya mengatakan sesuatu yang sepele, jika kau tertipu oleh beberapa orang. Ekspresi Tanya masih normal setelah orang di telepon mengatakan sesuatu, tapi wajahnya berubah drastis semakin lama dia mendengarkan. Dia akhirnya memelototi Lilian dan Simon dengan penuh penghinaan. Ya. Terima kasih telah memberitahu saya. Tanya mendidih karena marah setelah mengakhiri panggilan, dia kemudian berseru dengan marah. Beraninya kau berbohong padaku. Dan kau bilang kau butuh uang untuk bisnis. Itu jelas karena Simon kehilangan 14 juta dolar dalam perjudian. Leighton juga tercengang, dia tidak bisa menahan amarahnya setelah menyadari bahwa Simon menipunya. Enyahlah. Kembalilah menemuiku ketika kau membayar hutangmu. Kotoran. Kau tidak belajar sesuatu yang berharga tetapi sebaliknya, kau belajar berjudi. Simon dan Lilian diusir dari ruangan begitu saja dan mereka berdua bingung saat mereka berjalan ke aula. Mereka sudah setuju untuk meminjamkan uang, maka panggilan telepon sudah cukup bagi mereka untuk menarik kembali perjanjian tersebut. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Simon sangat cemas sampai-sampai dia hampir menangis. Dia akan berada dalam masalah besar jika dia tidak membayar hutangnya. Di sisi lain, Mandy Zimmer juga mencari cara untuk mencari uang. Tetapi bahkan jika mereka menggelapkan dana publik dari Silver Nimbus Enterprise, mereka hanya bisa mendapatkan paling banyak 4 juta dolar. Mereka tidak bisa mendapatkan lebih dari itu. Tapi begitu mereka mengambil uangnya, Silver Nimbus Enterprise harus ditutup dan proyek Silver Nimbus Mountain Resort mungkin akan ditinggalkan karena itu. Dan juga, Mandy akan menjadi penyebab jatuhnya Zimmer. Bab 667. Pada saat yang sama, Harvey York sudah memulai penyelidikannya. Dia menanyakan informasi dari koneksi yang dia miliki dengan beberapa gangster dan yakin bahwa Simon Zimmer tidak curang sejak awal, dia menang banyak di awal adalah murni keberuntungan dan itu bahkan tidak disengaja. Dia hanya kehilangan uang kemudian hanya karena dia bertemu dengan pemain yang terampil dalam permainan tersebut. Aman untuk berasumsi bahwa insiden itu telah direncanakan oleh orang luar, tetapi semuanya sempurna, dia tidak dapat menemukan apapun tentang situasi tersebut. Tentu saja, akan lebih mudah bagi polisi untuk mengetahui apa yang terjadi jika mereka dipanggil. Tetapi jika itu terjadi, maka Simon Zimmer harus hidup di balik jeruji besi untuk waktu yang cukup lama. Jika itu masalahnya, Mandy Zimmer akan patah hati. Dan Harvey tidak ingin melihatnya seperti itu. Sejujurnya, itu hanya 14 juta dolar. Dengan nilainya, itu akan menjadi masalah beberapa menit sebelum uang itu bisa dibayar kembali. Tapi dia masih ingin tahu orang yang mengatur semua ini. Di rumah keluarga Zimmer, Simon dan istrinya sudah memikirkan ide sepanjang hari, tidak mungkin mendapatkan uang sebanyak ini dengan begitu cepat. Banyak orang segera menutup telepon mereka setelah mendengar bahwa mereka ingin meminjam jutaan dolar. Pada saat itu,
hanya memikirkan jari Simon akan segera terpotong dan dia terkena situasi yang disebabkan olehnya, dia gemetar di sepatu botnya. Sayang, apa yang harus kita lakukan? Bisakah kamu memikirkan alternatif lain? Aku tidak ingin jariku terpotong, kata Simon dengan cemberut. Lilian Yates menghela nafas panjang dan berkata, aku baru saja menelepon Mandy, dia bilang dia hanya bisa memberi kita 4 juta. Dia bisa masuk penjara karena menggelapkan dana publik. Tapi dia sudah mulai mencari-cari lebih banyak uang, kita mungkin perlu beberapa hari sebelum kita bahkan bisa mencapai 14 juta. Kita tidak bisa menunggu selama itu. Semua jariku akan terpotong jika kita melakukannya. Keringat dingin Simon menetes ke seluruh tubuhnya. Itu sebabnya orang lain harus pergi daripada kamu. Lilian hanya berkata. Mata Simon berbinar begitu dia mendengar pernyataan itu. Maksudmu kita harus mendorong kotoran itu, Harvey, agar jari-jarinya dipotong menggantikanku. Apakah kamu punya orang lain untuk dicadangkan? Lagi pula kotoran itu tidak berguna. Sekarang saat yang tepat untuk mendaur ulang. Lagi pula, kamu sudah menjadikannya kambing hitammu. Lilian bersenandung. Simon mengangguk setuju. Itu benar, dia kotoran. Sama sekali tidak berguna. Karena pria seperti ini telah menjadi menantu kita, dia harus memberikan sesuatu kembali kepada keluarga. Dia sudah mengandalkan kita untuk membuatnya tetap hidup. Tidak akan terlalu sakit jika jari-jarinya dipotong. Dia datang untuknya. Lilian Yates menghela nafas dan menjawab. Satu-satunya masalah sekarang adalah Mandy. Mandy berhati lembut. Dia tidak akan pernah membiarkan Harvey menggantikanmu jika dia tahu. Kalau begitu kita simpan dia dalam kegelapan. Dan kemudian kita menipu Harvey untuk menggantikanku. Simon berkata sambil menggertakkan giginya. Kalau begitu kita harus mendapatkan kakek Zimmer dan yang lainnya di sini juga untuk memberi tekanan lebih pada kotoran, Harvey. Jika tidak, kotoran ini mungkin tidak akan tunduk pada rencana ini dengan mudah. Poin yang bagus. Mereka mungkin tidak dapat menemukan kotoran ini bahkan setelah seharian kan. Dan kemungkinan besar mereka sedang mendidih karena marah sekarang. Simon Zimmer mengangguk dan segera mulai mengatur berbagai hal. Segera, dia menelepon Mandy dan memberi tahu dia bahwa Tiger Rai telah setuju untuk menunda tenggat waktu selama beberapa hari sehingga dia bisa memikirkan ide lain untuk pengadaan dana. Setelah itu, mereka memanggil kakek Zimmer dan yang lainnya. Mereka dengan cepat datang setelah mendengar bahwa Harvey ditemukan. Dia kemudian akhirnya menelepon Tiger Rai dan bertanya apakah dia bisa membiarkan Harvey menjadi orang yang dihukum menggantikannya. Tiger Rai dengan senang hati setuju. Bab 668. Di sisi lain, Tiger Rai dengan penuh teka-teki menutup telepon, lalu berdiri dan dengan hormat memutar nomor telepon yang memiliki cincin bagus di nomor ekornya. Tuan York, semuanya berjalan seperti yang Anda rencanakan. Keluarga Zimmer akan menggunakan Harvey York untuk bertanggung jawab. Bagus, lalu lanjutkan seperti yang direncanakan. Ingat, Harvey adalah segelintir yang harus dihadapi. Harap berhati-hati. Tentu saja. Tiger Rai menutup telepon dan mulai menggosokkan kedua telapak tangannya untuk mengantisipasi. Di halaman Silver Nimbus, Wayne York menutup telepon dan ekspresi dinginnya terlihat di wajahnya. Stephen York duduk di depannya, tertawa, dan bertanya. Ini adalah trik yang sangat sederhana, ini sangat cacat. Apakah kamu berpikir bahwa kakak pertama akan menyukainya? Dan apakah kamu tidak menyadari orang itu? Bagaimana mungkin dia membiarkan seseorang memotong jarinya dengan patuh? Wayne dengan tenang menjawab. Aku tahu itu tidak mungkin dalam keadaan normal. Pria macam apa Tiger Rai itu? Dia bahkan tidak punya hak untuk menjilat sepatunya. Tapi tahukah kamu bahwa kelinci mungkin menarik janggut singa yang mati? Jika kita berkomplot melawannya saat dia tidak mengharapkannya, mungkin dia akan menemui kegagalan yang tidak terduga. Stephen mengambil cangkir teh di depannya dan berkata dengan tenang. Sky Corporation-nya akan dianggap sebagai kekuatan yang kuat baru-baru ini, memperoleh beberapa proyek besar di Bakwood. Dalam keadaan ini, bahkan jika kamu tidak dapat memotong tangannya,
itu akan menjadi hal yang baik untuk York jika kamu bahkan dapat menguncinya di penangkaran selama beberapa hari. Wayne dengan dingin tertawa saat dia mengalihkan pandangannya ke sisi aula. Dia tidak tahu apa yang dipikirkan Quinton York. Tapi dia tahu bahwa dia tidak bisa melawan barisan depan Harvey dan umpan meriam. Prince York yang legendaris. Bahkan pria yang bertanggung jawab atas kekuatan York di jalanan, Wayne tidak memiliki kepercayaan diri untuk menjatuhkan Harvey pada saat itu. Di sisi lain, Harvey melanjutkan penyelidikannya, dan tepat ketika kebenaran hampir terlihat, Simon Zimmer menelepon teleponnya. Harvey, ayo cepat. Ada perubahan haluan, segera datang ke kasino. Setelah menutup telepon, Harvey tiba di tempat itu pada saat itu juga. Ketika dia di sana, dia melihat kakek Zimmer dan yang lainnya menunggunya. Kakek Zimmer adalah orang pertama yang berjalan ke arahnya dan menamparkan wajahnya saat dia masuk. Apa yang salah denganmu? Kau bajingan kecil. Kau kehilangan 14 juta dolar dalam taruhan. Apakah kau mencoba untuk membunuh Zimmers? Keluarga akan dihancurkan olehmu sendirian. Aku ingin membunuhmu sekarang. Harvey membeku. Kapan aku pernah berjudi? Bagaimana ini berubah menjadi kesalahanku? Tapi begitu dia melihat wajah Simon dan Lillian Yates tidak terlalu jauh, dia langsung mengerti. Sederhananya, mereka mengalihkan semua kesalahan ke dirinya sendiri. Kakek Zimmer akan melampiaskan padanya karena dia tidak tahu keseluruhan cerita. Sebelum Harvey bahkan bisa membuka mulutnya, orang yang bertanggung jawab segera berjalan dan mulai memarahinya. Harvey, kau harus bertanggung jawab atas apa yang kau lakukan. Betul sekali. Kau harus bertanggung jawab. Kakek Zimmer dan yang lainnya praktis mengaum padanya. Simon kemudian menyeretnya ke samping dan berbisik padanya. Kau akan bertemu Tiger Rai di tempatku nanti. Jika tidak, aku akan membuat Mandy menceraikanmu. Aku akan melakukan seperti yang aku janjikan. Lillian juga berjalan mendekat dan menasihatinya. Jika kau menggantikan ayah mertuamu, kau akan menjadi menantu kami yang baik di masa depan. Kami tidak akan memberimu sikap dingin bahkan jika kau kehilangan satu jari pun, Mandy dan aku akan menjagamu selamanya. Benar, lagi pula kau kotoran, kau akan baik-baik saja jika kau kehilangan satu jari. Bab 669. Harvey York membeku. Dia terkejut di luar kepercayaan. Dia masih mencari cara untuk menyelesaikan masalah dan mencari tahu siapa pelakunya. Tapi dia tidak menyangka bahwa Simon Zimmer dan Lillian Yates begitu kejam hingga membuatnya menjadi kambing hitam secepat ini. Jika bukan karena Mandy Zimmer, dia tidak akan sedikit pun tertarik dengan masalah ini. Jika bukan karena dia pasti sudah membentak. Tetapi bagi Simon dan Lillian, ini adalah langkah putus asa untuk saat-saat putus asa. Jika mereka tidak mengalihkan kesalahan ke Harvey, mereka akan tamat. Meski begitu, mereka belum memikirkan apa yang harus dilakukan. Apa yang masih kalian tunggu? Akui kesalahanmu. Kemudian bertanggung jawab atas mereka semua. Kakek Zimmer berkata dengan dingin. Pada saat ini, Tiger Rai baru saja masuk dengan anak buahnya ke kasino, mengelilingi Zimmers dalam waktu singkat. Dia di sini, lakukanlah apa yang harus kau lakukan dengannya. Sebelum Harvey sempat bereaksi, Simon dan Lillian sudah mendorongnya keluar. Kau Harvey York. Bawa dia pergi. Mata Tiger Rai berbinar dan segera menyuruh anak buahnya mengunci lengan Harvey dan kemudian menyeretnya pergi. Simon dan Lillian menghela nafas lega setelah melihat pemandangan itu terbentang di depan mereka. Selama Tiger Rai setuju, mereka tidak peduli apakah Harvey akan selamat atau tidak. Mereka diistirahatkan saat Harvey dibawa pergi. Mari kita pergi dari sini. Jangan terseret ke dalam masalahnya. Simon dan istrinya pergi dengan cepat. Keluarga Zimmer juga telah pergi, mereka tidak ingin menimbulkan masalah yang tidak diinginkan lagi. Kembali ke rumah, Simon mengerutkan kening dan berkata, hari ini cukup sukses, mungkin yang terbaik untuk melakukannya dengan cara ini. Aku berpikir jika aku bisa menyalahkan kotoran itu untuk semuanya. Ekspresi Lillian berubah dan kemudian dia menjawab.
Jadi maksudmu kau akan membuat Harvey membayar sendiri 14 juta dolar, lalu membuatnya menceraikan Mandy dan memisahkan diri dengannya. Benar. Simon mengakui tanggapannya secara alami. Jika kita bisa melakukan ini, kita tidak hanya bisa menyelesaikan masalah dengan hutang. Yang paling penting adalah mengusir kotoran yang mengganggu ini dari rumah. 2 burung, 1 batu. Simon merasa bangga, dia senang dengan rencana induk yang baru saja dia buat saat itu juga. Lilian memikirkannya dan tertawa dingin. Kau berharap. Jangan lupa. Kau adalah orang yang kehilangan uang dan orang yang menandatangani kontrak sejak awal. Bagaimana mungkin kau bisa mengalihkan semuanya padanya? Selain itu, mungkin kau bisa menjual jam tangan bodohnya dan perhiasan Mandy. Aku mendengar bahwa mereka sangat berharga. Simon menghela napas panjang. Aku tahu itu, tetapi kamu lupa tentang tulisan hitam putih di kertas hukum. Hal-hal itu sudah digadaikan. Lilian membeku sesaat, lalu gemetar karena marah. Tapi tidak ada pilihan lain, mereka harus memikirkan solusi yang lebih baik atau mereka mungkin menatap tak berdaya saat Simon mengirim dirinya sendiri ke kematiannya. Tanpa pikir panjang, suami dan istri itu saling berpandangan. Kita membutuhkan rencana untuk mengalihkan hutang ke kotoran itu sekaligus. Kotoran dan hutang adalah pasangan yang dibuat di surga. Pada saat yang sama, di kasino, Harvey dibawa ke sebuah ruangan gelap kecil. Tiger Ray sedang duduk di depannya, dikelilingi oleh orang-orang berotot. Dia menilai Harvey, lalu tertawa kecil setelah beberapa saat. Memang kau menantu yang menumpang, kau pasti gemetaran saat ini. Seseorang memintaku untuk mewaspadaimu, tetapi kau tidak terlihat terlalu istimewa sekarang karena aku melihatmu. Harvey balas memelototi Tiger Ray dan bertanya. Kau bekerja untuk siapa? Chopper Leon bahkan tidak berani menyentuhku. Orang yang bekerja untukmu pasti punya nyali. Bab 670. Puff. Hahaha. Chopper Leon, Dragonhead Leon tidak akan berani menyentuhmu. Tiger Ray membeku sesaat, lalu tertawa terbahak-bahak. Kau tidak hanya menggunakan bos geng, nama Dragonhead Leon untuk membuatku takut hanya karena kamu mengetahuinya kan? Biarkan aku mencerahkanmu, aku lulus dari Universitas Negara H. Jangan coba-coba menggunakan nama Dragonhead Leon untuk menakutiku. Bahkan jika kau tahu nama Master Caesar dan Seanbil, itu tidak berarti apa-apa bagiku. Status orang yang mendukungku adalah. Tiger Ray merasa ada yang tidak beres ketika dia berada di tengah-tengah ucapannya, dia kemudian tiba-tiba berhenti. Dia menatap Harvey York dengan tegas dan kemudian berkata. Tidak heran seseorang memintaku untuk berhati-hati denganmu. Aku hampir tertipu oleh kecerdasanmu. Baiklah, cukup omong kosong denganmu bajingan kecil. Karena ayah mertuamu membawamu ke sini untuk membayar hutangnya, menurut aturan, aku akan memotong salah satu jarimu hari ini. Apakah kau siap? Tiger Ray kemudian mengeluarkan pisau dan menancapkannya ke meja setelah dia selesai berbicara. Apakah kau ingin melakukannya sendiri? Atau kau lebih suka anak buahku membantumu? Harvey mengulurkan tangannya untuk mengambil pisau dan memeriksanya. Pisau militer dari Amerika Selatan, tidak terlalu lusuh. Tiger Ray dengan dingin tertawa. Mata yang bagus, tapi apa hubungannya itu denganmu? Harvey tidak mengatakan sepatah kata pun, dia mencubit bilah pisau dengan jari tengah dan telunjuknya dan menjentikkan sedikit. Pisau yang digunakan untuk militer kemudian berputar di antara jari-jarinya seperti gasing yang berputar. Ini. Dalam sekejap mata, semua orang yang hadir sedikit terkejut. Trik Harvey bukanlah yang bisa dilakukan jika mereka tidak bermain dengan pisau untuk waktu yang lama. Ini bukan hanya pisau mainan untuk melakukan trik, tetapi pisau tajam yang sebenarnya. Tapi Harvey mempermainkannya seolah itu hanya mainan. Tiger Ray otomatis bertanya tepat setelah dia membeku. Kau bajingan, dari mana kau belajar ini? Menurutmu siapa yang kau coba menakut-nakuti? Salah satu gangster berkata dengan tidak pasti. Bos, aku ingat hanya tentara yang telah bertempur di medan perang yang akan bermain dengan pisau seperti ini. Orang yang tidak pernah melihat pertumpahan darah tidak akan berani bermain dengannya.
Ekspresi semua orang berubah segera setelah mereka mendengar apa yang dikatakan gangster itu. Tiger Rai pada awalnya mengerutkan kening, lalu dengan dingin tertawa. Oh, hentikan pikiran itu. Apakah kau pikir orang seperti dia termasuk dalam militer? Dia bahkan tidak terlihat seperti itu. Dia mungkin mempelajarinya dari internet di suatu tempat. Dia pikir siapa yang dia coba menakut-nakuti. Harvey menghentikan gerakan tangannya dan mencubit bilah pisaunya, lalu dengan tenang berkata, "Sebelum aku selesai bermain-main, kau akan memberitahuku untuk siapa kau bekerja. Aku tidak akan membuatmu bertanggung jawab jika kau melakukannya. Jika tidak, kau akan menanggung konsekuensi yang mengerikan. Nasib yang jauh lebih buruk daripada kematian. Aku bukan pria yang sabar, jadi cepatlah dan tentukan pilihanmu," kata Harvey santai. Tetapi setelah mendengar apa yang dia katakan, Tiger Rai dan beberapa lusin gangsternya tertawa terbahak-bahak. Menantu yang menumpang akan dipotong jarinya, bagaimana dia masih bisa mengancam orang di sini sekarang? Apakah dia masih setengah tidur? Semua orang melihat Harvey seperti dia idiot. Pria ini tidak tahu bahwa dia sedang bermain dengan kematian. Nasib yang lebih buruk daripada kematian. Tiger Rai tertawa terbahak-bahak. Anak ini, dia pikir dia bisa menakuti orang hanya dengan mempelajari beberapa trik memutar pisau. Tapi tidak apa-apa, jika dia tidak berani melakukannya sendiri, kita pasti akan membantunya. Lagi pula ini bukan rodeo pertama kita. Setelah mendengar omong kosong Tiger Rai dan yang lainnya, Harvey menutup matanya dan berkata dengan tenang. Aku cukup tidak sabar, tidak banyak waktu yang aku berikan kepadamu. Jika kau masih tidak memberi tahuku apa yang ingin aku ketahui, aku bisa berjanji bahwa kalian semua akan memiliki nasib yang lebih buruk daripada kematian.